Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti 212.5 FM Podcast with me Wijaya dan istri saya Astuti. Kali ini kita masih mau bahas masalah yang kemarin part 2, yaitu dari film Koreanya World of the Married. The World of the Married. Apa yang mau kamu bahas kali ini untuk part 2-nya? Kali ini sih sebelum ke intinya tentang masalah kejiwaan, aku mau bahas tentang kayaknya aku pro deh sama Wijaya. Jadi emang suaminya tuh kurang ajar gitu loh. Dia udah nonton banyak kayaknya nih. Barusan nonton yang episode hari ini di televisi, di TV. Terus kepikiran yang oh my god gitu, dengan pedenya dia balik lagi ke tempat tinggal dia yang dulu tuh si mantan suaminya. Kayaknya sih emang belum bisa move on nih mantan suaminya, karena pengen nguasain siapa namanya anaknya, anak laki-lakinya, sama mau balas dendam. Nah menurut aku kalau ada orang pengen balas dendam itu artinya dia tuh belum bisa move on. Kalau orang yang udah move on, ya udah terserah lo mau bahagia, lo mau jengkang, mau kayak gimana gitu kan. Tapi kayaknya karena ini dia belum bisa move on, akhirnya dia pengen balas dendam. Jadi terakhir tuh aku ngelihat bener-bener yang kurang asem gitu ya, sebagai dari sisi cewek gitu ya. Si Tae-oh itu emang bener-bener kayak untung gitu loh, gak tau diuntung. Maksudnya dia udah dikasih uang segala macem sama mantan istrinya, terus sekarang begitu nemuin tempat baru yang bisa membuat dia bahagia, membuat dia nyaman, terus dia lupa gitu aja kan. Kayaknya bener-bener cowok yang gak seru banget gitu loh. Mungkin dia salah satu yang disebut dengan sugar daddy, kayak aku bilang kemarin, karena dia memanfaatkan si Dakyung itu untuk dapetin kekayaan dan dapetin kesuksesan seperti sekarang. Walaupun sebenarnya ada pronya aku di situ adalah caranya si Dakyung itu dalam membentuk Tae-oh tuh beda sama si Sun Woo-jin ini. Kalau Sun Woo-jin itu saklek nih, A B B gitu. Tapi kalau Dakyung tuh bisa ngerayu si Tae-oh ini. Jadi Tae-oh nurut aja. Maksudnya memberikan segala sesuatu. Mungkin ini harus dipelajari oleh para semua istri di dunia termasuk aku. Panjang ya. Jadi sebenarnya emosi jiwa. Sebel gitu ngelihatnya hari ini, karena oh my god nih orang nggak tahu diuntung, nggak tahu diri gitu. Ini episode berapa sih hari ini tuh? Episode berapa sih? Kagak lihat tadi. Jadi sebenarnya tuh pokoknya sih kalau menurut aku sih ngapain juga dia selingkuh kalau misalkan emang dia balik lagi ke tempat awal rumah tinggalnya gitu kan, lingkungan rumah tinggalnya dia balik lagi, terus dia nyoba untuk ngerebut hati anaknya lagi. Ngapain dia selingkuh? Satu lagi yang bikin aku bilang dia nggak bisa move on, itu isi kamarnya si Dakyung sama Tae-oh. Dari mulai settingan ruangan sama lemarinya tuh sama persis, cuman dibedain foto pernikahan. Coba bayangin. Kalau gue dari sisi sutradara sih emang kayaknya biar nggak capek kali ya bikin begitunya. Cuman maksudnya dapat juga gitu dari sisi emosional, dan filmnya tuh dapat gitu. Wah kurang asem si Tae-oh. Berarti kan ngedesain itu tuh karena dia belum bisa move on dari si Dr. Sun Woo-jinnya ini. Udah siap. Lagian dari awal ngapain dia selingkuh? Tapi emang yang pertama tuh susah dilupain ya nggak bro? Yang pertama susah dilupain ya, maksudnya kesan pertama tuh begitu berharga ya kan? Apa gimana nih maksudnya? Sun Woo-jin itu kan sebagai istri pertama kan mau ngomong. Itu tuh kayaknya tuh gak bisa dilupain gitu. Walaupun jatuhnya jadi dendam, tapi apa ya, itu yang udah membentuk karakter si Tae-oh ini. Jadinya dia ya kayak sekarang itulah, nyebelinnya kayak gitu. Dan nah ini menarik sebenarnya. Kalau misalnya menurut aku nih ya, si Tae-oh nih selingkuh karena dia nggak dapet achievement lah yang mau dia raih di dalam hidupnya ya gitu kan. Tapi tapi sebenarnya kan ini kayak cuma pelarian aja. Jadi namanya selingkuh kan cuma pelarian aja, entah sesaat entah gimana tuh. Indian lama-lama dia balik lagi juga kayak begitu. Oh iya, satu lagi. Itu emang orang atau keluarga tuh penting banget ya. Karena di film ini lama-lama gue makan. Sodorin aja mic ini di film The World of the Married. Enggak, emosi.
Jadi di film The World of the Married ini, keluarganya Dakyung, ibu bapaknya tuh nggak tahu malu gitu loh. Udah tahu anaknya tuh ngerebut dan hamil duluan gitu, tapi ngedukung supaya anaknya tuh udah jadian aja sama si Tae-oh, karena untuk bentuk status kalau nanti punya anak nggak ada bapaknya tuh nggak banget gitu, karena mereka Nah itu di sana tuh begitu ya, di sana kayak gitu, status sosial kayaknya penting banget gitu. Dan terakhir tuh tadi aku nontonnya tuh tambah emosi lagi karena dia udah merasa kaya nih si Tae-oh. Dia mau berdonasi buat rumah sakit tempat kerjanya si Sun Woo-jin, tapi dengan syarat Sun Woo-jinnya harus nggak jadi wakil direktur lagi. Itu kan kebangetan namanya, ya nggak sih? Berarti kan sebenarnya dia dendam. Dendam itu berarti nggak bisa move. Dendam, nggak bisa move on, nggak bisa move on. Jadi ngapain dia selingkuh terus kayak begitu? Kalau dia nggak bisa move on, dia ngapain dia selingkuh ya kan? Ini akhirnya keluar juga nih dari sisi ibu-ibunya nih, dari sisi perempuannya nih, akhirnya dia keluar juga nih. Gue kepancing juga untuk apa sih emosi gitu ya. Pantesan orang pada bilang, ya ampun nonton serial ini tuh darah tinggi gitu kan, emosi jiwa. Terus ada beberapa suami yang larang, udah nggak usah nonton nanti jadi kepikiran dan lain. Kok aku jadi malah curiga ya kalau ada suami yang melarang? Jangan-jangan pernah kayak gitu. Bisa jadi sih, jangan dibahas lagi kali apa gimana nih? Maksud lo? Terus gimana ini menarik nih, terus aku keluarin semuanya, keluarin semua anak-anak aku keluarin. Kalau enggak nanti aku jadi jerawatan, aku takut tambah gendut gitu loh karena terus dari sisi anak nih. Sekarang dari sisi anak, ini Tae-oh tuh kagak mikir gitu kan. Dia tuh yang udah bilang, aku akan menjadi ayah yang baik untuk Muna. Tapi tetap aja dong dia bilang, ya ini adalah anak putriku yang terbaik. Jadi kan dia sama selingkuhannya tuh dapat anak cewek kan. Anak yang ngeliat itu sedih dong. Tadinya udah mau mulai membuka hati buat ayahnya, ternyata ayahnya kayak gitu. Itu kan apa ya, jadi bikin bingung anak gitu. Pokoknya kalau cerai itu tuh bikin bingung anak gitu loh. Jadi pikir-pikir dulu lah gitu, jangan. Lagian kan kemarin kita udah bahas kalau pernikahan itu sakral, perjanjiannya itu langsung bareng sama ilahi ya kan, langsung bersama Tuhan kayak begitu ya, sama Allah perjanjiannya. Terus ngapain orang jatuh cinta terus dia mau menikah terus ujung-ujungnya cerai, itu ngapain? Satu lagi yang dia, waduh, masih ada ternyata dia masih mikirnya yang tadi coba. Musik yang dipakai buat nembak Sun Woo-jin dipakai terus-terusan saat pesta, saat ini, saat itu. Berarti kan dia nggak bisa move on. Bentar. Kalau ngomongin soal musik, mungkin nggak seperti ini. Si musik yang diputerin itu sama si Tae-oh, si suaminya yang selingkuh ini, mungkin nggak itu ternyata lagu atau musik favoritnya dia gitu. Yang kebetulan sama dia, ini gue suka musik ini musik gue favoritnya lagu ini gitu kan. Jadi karena lagu ini gue pakai buat nembak si istri pertamanya tadi, si Sun Woo-ji itu ya kan. Tapi dia masih mikir kalau ini adalah lagu gue, lagu favorit gue emang dari dulu gitu loh. Sebelum gue kenal sama si istri pertama gue, Sun Woo-ji ini juga emang udah jadi musik favorit gue. Ya udah gue puterin aja terus karena emang gue suka musik ini. Mungkin nggak kayak begitu. Atau bisa jadi karena kan cowok itu cetek pekanya ya kan. Iya, karena dia nggak pernah mikir pakai hati. Pasti cowok itu kan mikirnya pakai otak. Ya. Mikir emang pakai otak di mana-mana, Bu. Maksudnya tuh logika, maksudnya kayak logika gitu. Lebih ke logika daripada lebih ke perasaan gitu. Jarang ada cowok yang kalau udah putus atau apa tuh masih melo. Harusnya gini. Tapi dia ada sih, ada yang kayak gitu. Tapi dia lebih mikir logika. Oh ya, gue putus sama dia, kenapa gue harus move on? Karena gue bla 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 gitu kan. Pakai logika mikirnya. Tapi kalau cewek, beberapa orang perempuan emang ada yang melo bisa sampai bertahun-tahun, aduh nggak bisa move on dan lain-lain gitu. Mungkin Sun Woo-jin juga salah satunya ya. Gue rasa tuh tadi di film Sun Woo-jin juga masih memendam benah cinta. Benih. Oh salah ya. Benih. Kalau benah tuh kayaknya lebih, besar ya. Benah tuh besar. Iya, besar. Benah besar. Benah tuh benih nu ngenah. Gitu ya, benah. Benihnya apa ya? Jadi maksudnya berarti musiknya itu dipakai untuk balas dendam ke istri pertamanya Sun Woo-ji itu. Iya, dan terakhir tuh dia pas udah mau habis filmnya, si itu namanya Tae-oh. Si Tae-oh nih. Dia lempar batu dong ke rumah si istrinya itu. Mantan istri maksudnya, mantan istri. Kenapa? Terus coba sekarang kalau pakai logika, ngapain dia pindah balik lagi ke rumah deket mantan istrinya? Jadi inget kayak Safaris. ini gini nih, kalau udah ngomongin masalah
drama percintaan, perselingkuhan sama ibu-ibu udah gini nyambung kemana-mana nyambung udah bingung. Oh jadi dia ngelempar batu, terakhirnya dia ngelempar batu ya kan? Tapi ya sih, maksudnya aku juga pernah dengar cerita dari temen aku ya emang. Balik lagi ke orangnya. Jadi tipe orang itu ada macam-macam. Ada melankolis, ada logikais, ya? Apa ya? Logis, melankolis, logis, ini, atau logistik kali, logistik. Yang suka mikir tuh apa ya? Logistik. Bukan. Aduh lupa. Pokoknya kalau aku kan orangnya insting, jadi aku tuh peramal. Jadi kamu kalau misalnya aneh-aneh tuh aku udah tahu. Oh gitu. Gitu, ha. Bu, nomor togel berapa sekarang? Nomor togel berapa sekarang? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti dapat peramal. Nah ada lagi tuh aku lupa nama istilahnya. Pokoknya kalau yang melankolis itu dia melo gitu. Kalau putus sama cewek atau putus sama cowok butuh waktu bertahun-tahun. Tapi kalau orang yang pakai logika ini, dia itu cuman ya udah, gue udah selesai nih sama ini. Gimana cara gue harus bisa jalanin hidup, nggak usah mikirin dia lagi gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, terus hubungannya apa nih jadinya sama si Tae-oh? Iya, si Tae-oh itu berarti masuknya cowok melankolis. Intinya dia belum bisa move on gitu yang menurut Bu Astuti ini menurut Jeng Astuti ini Jeng dia Tuti. Oh, Jeng Tuti ini ya menurut Jeng Tut. Menurut Jeng Tut nih. Ini dia melankolis, belum bisa move on. Atau dia pengen ngasih tahu, hello, waktu gue hidup sama lo tuh gue nggak berhasil karena gue ditindas. Sekarang gue udah tinggal sama cewek cantik kaya raya dan gue berhasil. Mungkin mau nunjukin gitu kali ya. Itu namanya dendam. Gak bisa move Move on gitu. Jadi sebenarnya sih udah keluar semua nih. Lega. Oh jadi dia tuh sekalian sesi curhat di sini nih. Buset, 11 menit. Curhat ya semuanya tuh udah bisa dirangkumin tuh, bisa disampulin ya, sampaikan kesimpulannya. Ini udah semua nih tadi nih ya. Jadi intinya apa? Tapi intinya ya kalau aku lihat, maksudnya ini itu kan tadi dari sisi Tae-ohnya, dari sisi perempuannya ini aku cukup acungin jempol sih sebagai seorang yang mirip Sun Woo-jin. Siapapun yang pernah merasakan itu pasti kan malu banget ya, maksudnya wah gila ternyata laki-laki yang diceraiin itu akhirnya jadi sukses. Terus begitu balik lagi semua orang pada memihak sama keluarganya mantan suaminya karena kaya raya. Kayaknya tuh kalau mungkin orang biasa untuk menghadapi itu dia mungkin akan mendingan gue ditelan bumi gitu kan. Tapi si Sun Woo-jin ini keren. Gue nggak salah, lo yang salah. Jadi kalau emang mau berantem, ayo berantem sekalian sini, gelut sekalian gitu. Sebenarnya tetap aja sih yang namanya dia selingkuh, apapun alasannya dalam level apapun tetap aja selingkuh itu salah. Ya, salah. Dan cara waktu dia itunya penonton kan? Cara apanya dah? Cara dia mengungkapkan suaminya selingkuh. Cara ngebongkar. Ngebongkar itu kan, keren kalau menurut aku. Keren banget ya buat teman-teman yang ngedengerin ini, semua teman-teman yang yang lagi ngedengerin terus belum nonton episode di mana dia ngebongkar semuanya, berarti harus nonton. Kita kasih tahu atau biar nonton aja? Nonton aja lah. Itu lama gitu. Tapi itu seru banget dan itu yang bikinnya wow gitu. Wow ya itu wow. Ya kan itu wow banget ya, betul benar tuh. Ya pada saat itu tuh wow banget gitu. Cuma tetap aja namanya drama, harusnya sih ketika dia ngebongkar semua perselingkuhannya itu harusnya sih lebih heboh dari itu. Dan yang aneh tuh keluarga Dakyunnya yang diselingkuhin itu tuh malah kok seakan-akan support anaknya. Ya udah deh, kalau lu udah hamil terus biarpun lo selingkuh kayak begitu ya udah gitu, di support aja kayak gitu tuh ngarang sih. Malah menganggap si Sun Woo-jinnya itu dokter yang istrinya Tae-oh, mantan istrinya Tae-oh itu adalah udah mempermalukan dirinya. Iya, sebenarnya sih kan ngarang harusnya aja. Dia yang malu sama si dokter itu karena anaknya ngerebut suaminya dan udah ngerusak rumah tangga orang tuh. Ngarang sih sebenarnya, namanya juga drama. Dan mungkin di luar sana ini adalah tabiat sama perilakunya orang sana gitu. Kayaknya nggak bisa digeneralisasi. Nggak bisa digeneralisasi. Mungkin itu hanya ya emang udah error aja karena dia sih. Gini kalau menurut aku sih karena sosialita. Karena dia merasa gue kaya. Sosialita. Gue nggak mau kelihatan jelek di mata orang. Sosial media. Sosialita. Oke, beda.
Ya beda-beda tipis lah. Oke. Cuman ya kasihan sih dokter Sunwoji nih. Iyalah, maksudnya ya namanya juga selingkuh tuh salah sih udah gitu terus akhirnya balik lagi dendam kayak gitu ngapain ya gitu. Iya, kita ngapain gitu maksudnya kita ngapain sih di sini sekarang? Ini podcast apa sih Dan ngapain? itu tuh bikin hancur hati banyak orang gitu. Jadi berpikir dulu sebelum bertindak. Dan anak tuh jadi korban ya kalau kayak gitu tuh anak jadi korban ya nggak sih? Iya kalau lu belum nikah it's okay ya. Maksudnya ganti pacar itu mungkin hal yang lumrah. Tapi kalau yang namanya udah nikah, saat lo jatuh cinta lagi dan ada kata-kata yang bilang kalau jatuh cinta itu bukan kejahatan, saat lo udah nikah itu menjadi sebuah kejahatan. Dan bisa dipenjara. Harusnya. Oh siap gitu katanya. Cuman jeleknya juga kan kalau di nggak enak ngomongnya nih. Ya udah lah ya kalau gak enak ya udah lah ya. Yaudah guys, kayaknya di band gitu. Mulai soalnya. Ya udah deh kayak gitu deh. Jadi kalau dari sisi kejiwaan kamu mau bahas apa? Kalau dari sisi kejiwaan ya udah sakit jiwa ya namanya selingkuh terus dia bilang gue jatuh cinta. Ya selingkuh lah yang namanya selingkuh jadi sakit jiwa lo ngapain sih kayak begitu lo ngarang. Tapi sebenarnya kalau gue bilang si Sunwoji itu juga punya sebuah traumatis. Trauma ini kita akan bahas di episode berikutnya kayaknya. Oke, part 3 ya. Iya, part 3 ya kan. Kejiwaan sama traumatisnya si Sunwoji ya kan. Dan itu benar-benar gak disangka dan dinyata. Iya. Oh gitu ya. Oke sih. Kalau ternyata ini apaan ini? Astuti. Jorok belakangmu. Enggak lah. Astutit gitu. Apaan coba? Jadi inti kesimpulannya nyampulin ini apa? Kita bakal nyampulin. Kamu yang nyampulin. Kita akan sampulin kayak buku kita sampulin kamu ya kan. Kamu aja aku enggak. Aku udah emosi. Emosi. Intinya adalah ngapain selingkuh kalau intinya lo nggak bisa move on terus akhirnya balas dendam kayak gitu kan karena lo merasa justru lo merasa dikhianati sama istri lo yang notabene-nya lo selingkuh dari dia kan ngarang gitu lo ngarang. Pernikahan tuh sakral men, bukan buat main-main. Gak bisa lu jatuh cinta sama satu orang terus nanti lu ngeliat cewek yang lebih baik, lebih cantik dari istri lu terus lu bilang gue jatuh cinta lagi sama dia dan bukan kejahatan dan gue mau selingkuh dan itu gak apa-apa gitu tuh ngarang. Dan lu dengan beralasan apapun juga kalau gue selingkuh karena alasan A, B, C, D, E gitu tetap aja salah. Dalam level apapun di sini tetap salah gitu. Selingkuh tuh salah, nggak bisa dibenerin namanya selingkuh lo salah. Kalau lo mau suka sama orang lain, lo mau jatuh cinta sama orang lain, mending lo udahin dulu secara baik-baik segala macam kayak itu. Nggak perlu selingkuh. Selingkuh tuh notabene-nya apa coba? Jatuhnya bohong. Karena jatuh cinta pada saat pernikahan adalah sebuah kejahatan. Exactly. Karena Rasulullah SAW juga nggak pernah kayak gitu walaupun digembar-gemborkan istrinya banyak, tapi dia itu setia kepada Siti Khadijah. Dan nggak pernah selingkuh gitu ya notabene-nya kalau Rasul itu punya banyak istri dan kayaknya itu alasannya bukan hal itu. Bukan hal dia jatuh cinta sama orang lain terus nikah lagi kayaknya enggak. Yes. Kayaknya dia udah gitu nggak pakai hawa nafsu untuk hal itu. Iya, tapi kita nggak mau ke ranah situlah maksudnya. Nanti jadi rancu gak sih? Enggak, maksudnya buat contoh aja. Maksudnya buat si contoh Rasulullah aja, ini tuh cuman kenapa kan pada saat menikah dengan Siti Khadijah dia tidak pernah menikah dengan wanita lain. Oh iya. Karena dia memang sangat sayang dan cinta sama istrinya ini. Tapi kemudian setelah Siti Khadijah meninggal, barulah dia menikah dengan beberapa wanita, itu pun wanita yang tujuannya untuk menjaga kehormatan wanita tersebut malah. Iya, karena ada yang seorang janda, ada yang tawanan perang, bahkan yang terakhir itu Siti Aisyah. Dia dinikahi dari usia 9 tahun kalau nggak salah itu untuk mempelajari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ada tujuan mulia, bukan sekedar hawa nafsu yang digembar-gemborkan kayak sekarang mau punya istri 5, 10, 12. Wow. Itu zaman jahiliyah, men. Capek, guys. Punya istri banyak tuh capek. Lu kira kagak capek? Iya kan? Capek lahir batin. Oke, Wijaya Stuti Podcast Channel 212.5 FM. Bye. Asik, mantap. By the way, tadi kesimpulannya panjang banget ya. Ya udah deh gitu aja. Terus buat yang mau ngasih jargon ke kita, masa kita tunggu loh jargonnya. Terus jangan lupa, ini nih, penting. Kalau kita udah nyampe 1000 subscriber di YouTube, kita mau ngasih giveaway keyboard BOW. Iya, Bluetooth ya, yang lipet 3 dalam kurung hitam.
BOW singkatan dari apa? BOW nggak tahu deh, kayaknya itu merek deh. Bow please. Bow please. Oke ya. Oke, kira-kira gitu aja ya. Udah nih. Udah ya. Udah lama 20 menit. Oke, ya udah tahu mulu dari tadi jadi serak. Oke, kiranya gitu aja. Saya Wijaya dan istri saya Astuti. Kami Wijaya Suti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.